Masjid Al-Hakim yang kami hormati, hari ini kembali kita akan laksanakan acara pengajian, yaitu kita memasuki tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, yang insya Allah tidak berapa hari lagi kita akan memasuki, yaitu bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu mohon kepada jamaah sekalian yang berada di depan teras masjid, ya, mari sama-sama kita mengikuti acara kajian zuhur pada siang hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan Alhamdulillah untuk kajian zuhur pada siang hari ini, tanggal 21 Maret 2023, dihadiri oleh penceramah kita, Bapak Tubagus Wahyudi, yang Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Insya Allah beliau akan memberikan tausiahnya tentang bagaimana tata cara kita mengolah cara berpikir kita. Mudah-mudahan berpikir kita menjadi berpikir yang lebih jitu, yang lebih sesuai dengan insya Allah ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Insya Allah beliau akan menyampaikan hal demikian. Untuk itu kepada jemaah sekalian, sekali lagi mohon yang berada di depan atau di teras masjid dengan hormat untuk memasuki ruang dalam. Insya Allah kita niat nawaitu kita untuk ibadah pada Allah melalui kita ikut ta'lim di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini. Waktu insya Allah kami batasi sama dengan jam 13.15. Ya, nanti kita akan adakan acara tanya jawab. Baik, tidak panjang kalam, lanjutnya kepada Bapak Tubagus Wahyudi, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala apa-apa yang telah kita raih dalam kehidupan kita. Wabil khusus segala bentuk ilmu, segala bentuk pengetahuan, serta apa-apa yang sudah diberikan sebagai harta kita. Sudilah kiranya kita sama-sama memahami bahwa semua itu fungsinya hanya satu, digunakan sebagai bahan bakar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus umur kita yang sudah sampai di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, teringat oleh saya ada kitab yang saya baca, tiba-tiba saya kaget, ternyata diprediksi oleh seorang imam, yaitu Imam Suyuti, dikatakan bahwa umur Islam itu kurang lebih diprediksi hanya 1.500 tahun. Sementara kita sudah ada di 1444, Pak. Kira-kira kalau prediksinya benar tinggal berapa tahun lagi Islam ini? Jadi bahayanya nanti kita sudah berada di penghujung zaman kejayaan Islam akan terpuruk kembali. Mari kita sama-sama menjaga kajian ini dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berserah diri pada apa-apa yang telah diwasiatkan untuk kita, sami'na wa ata'na. Pertama-tama karena waktunya sangat singkat, saya harus berbicara kurang lebih 45 menit saja. Yang biasanya saya memberikan kajian itu 2 hari, full day. Kenapa? Ya karena mintanya begitu. Tapi sekarang mintanya cuma 45 menit, saya seperti menahan kencing. Semoga selesai kajian saya.
Pertama-tama saya mohon maaf, saya bukanlah seorang ustadz. Sebenarnya juga bukan penceramah. Saya adalah orang yang hobi berpikir, Pak. Karena saya ini kalau mau dibilang ustadz, nggak nyampe ilmunya. Saya nggak pernah sekolah pesantren. Nggak pernah di madrasah. S1 saya itu arsitek, Pak. S2 saya entertainment communication. Jadi nggak jelas kan, Pak? Jadi kalau saya salah dalam kajian ini, tolong jangan salahkan saya, salahkan yang undang. Yang undang ini Pak Kiai Haji Saifullah. Waktu saya kemarin ngisi kajian di Masjid Istiqlal, beliau pesertanya. Tiba-tiba minta saya ngisi ke sini. Ya saya datang saja. Karena menurut saya kalau ada yang minta, itu Allah suruh saya untuk ngisi. Itu saja, karena saya tidak pernah minta. Tapi sepanjang hidup saya menjadi seorang yang tidak hidup menjadi arsitek, karena saya memutuskan untuk apa rumah bagus, kalau orang yang tinggal di situ nggak bagus. Karena esensinya hidup ini bukan untuk rumah. Esensinya hidup ini untuk manusianya. Ya enggak? Untuk apa kantor kita ini bagus, PT Sukovindo, wajahnya nggak bagus. Kantornya bagus, masjidnya bagus. Yang keluar dari masjid, wajahnya lihat. Apakah sudah berhasil dia menjadi Islam? Islam itu sendiri selamat, indah, kuat, semangat. Kok yang keluar ini ngantukan? Di dalam masjid aja ngantuk. Ini rumah Allah. Tunjukkan sama Allah kita ini semangat. Dikit-dikit capek Pak Bagus, capek. Kalau capek, minta mati aja. Ya enggak? Tolong kita kaji, kenapa orang itu capek? Coba Pak, yang merasa punya ilmu, tolong saya dijawab, kenapa orang itu capek Pak? Kelebihan kerja? Salah pikir. Apalagi Pak? Banyak masalah? Salah pikir. Orang itu capek, cuma satu jawabannya, hidup kagak ikhlas, titik. Kalau dia ikhlas Pak, enggak terimakan capek, titik. Coba ingat-ingat waktu Bapak dulu pacaran, nggak ada capek-capeknya itu Pak. Karena begitu ikhlasnya Bapak sama wanita yang Bapak cintai. Betul Pak? Coba kalau Bapak sudah mau cerai, kagak ada ikhlas-ikhlasnya lagi. Tuh. Coba ini, nggak ada, urus sendiri. Betul Pak? Nah akhirnya karena saya lihat ada yang kacau dalam pendidikan saya ini. Saya sudah S2, bukannya malah tambah tenang Pak, tambah kacau Pak. Akhirnya saya nekat Pak. Tinggal satu sekolah yang belum, yaitu S3. Saya putuskanlah sekolah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya putuskan S3 bidang ilmu tafsir Quran. Bapak belur nggak? Bapak belur Pak. Di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Begitu masuk, saya satu kelas dengan kiai-kiai Pak. Rata-rata mereka jenggot, saya tidak ada jenggot. Mereka pakai sarung, pakai baju koko, tiap hari bahasa Arab. Saya diajak ngomong, Pak Bagus, antum S1-nya ilmu tafsir. Oh bukan Pak, saya arsitek. Hah? Kaget dia. S2-nya ilmu tafsir. Oh bukan Pak, saya entertainment communication. Loh kok bisa? Kok bisa masuk sini? Saya bilang saya tersesat ke jalan yang benar. Alhamdulillah, saya duluan wisuda doktor daripada beliau-beliau. Apa yang salah? Apa yang tidak tepat? Makanya saya kembali kepada kajian, saya membaca risalah, membaca kitab, saya kaget. Ternyata para ulama sudah ribuan tahun menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Tidak percaya Pak? Coba Bapak tanya sama diri Bapak, apakah Bapak bahagia? Bapak bahagia? Terbukti kan? Tidak ada yang menjawab. Itu ciri khas Bapak mulai tidak bahagia. Kenapa? Jaim. Gue kan punya jabatan. Gue kan ini. Lu siapa Gus? Itu sudah bagian daripada sombong. Ada orang bertanya, tidak dijawab. Bahagia Pak? Itu terpaksa. Ya enggak?
Jaim, apalagi yang sudah mulai jabatannya setengah itu. Direktur utama aja biasa-biasa aja. Ini baru manajer sudah sakit, Pak. Mulai lipat tangan. Alis jadi jepit. Kamu belajar di mana manajemen alis? Coba, Pak, Bapak ketemu orang yang alisnya begini, Pak. Enak nggak kelihatan? Kalau enggak enak, kenapa Bapak memposisikan alis seperti itu? Akhirnya, saya ketemu statement para ulama berbunyi, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal siapa dirinya, dia mudah mengenal siapa Tuhannya. Tapi saya kaget ketika membaca kitab itu sampai selesai, dikatakan manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Umur 45 ke atas, apalagi yang 50, ada lagi yang sudah hampir 60. Masih sempat ngomong begini, Pak. Pak Bagus, saya ini kenapa sih orangnya begini? Ya nggak tahu lah. Situ yang hidup, situ tanya sama saya. Ada lagi istri nanya sama saya tentang suaminya. Pak Bagus, kenapa sih suami saya begini? Jahat banget. Saya bilang, ibu hidup sama suami ibu berapa tahun? 27 tahun. Saya bilang, ibu aja yang hidup satu rumah dengan dia 27 tahun, ibu nggak tahu kenapa. Kenapa ibu tanya saya yang tidak pernah hidup dan kenal suami ibu? Itulah lucu-lucunya, Pak. Sehingga saya mendalami ilmu manusia. Apa boleh buat? Saya dalami Al-Quran, saya belajar ilmu manusia. Nah, mumpung saya ada di PT Sukovindo. Saya tahu sedikit lah tentang Sukovindo itu. Yang paling tahu banyak Anda. Sekarang saya mau nanya. Perusahaan ini untuk apa sih ada di Indonesia? Kira-kira Pak, kalau Sukovindo nggak ada di Indonesia, apa yang kacau? Boleh bantu saya Pak? Apa yang kacau Pak kalau Sukovindo nggak ada? Bapak bisa bantu saya Pak? Apa yang kacau Pak? Nggak ada yang kacau? Nggak ada yang kacau ya? Jadi nggak ada gunanya dong kalau gitu. Jadi lucu. Jangan jaim, buka dirimu, jawab. Apa yang kacau kalau nggak ada Sukovindo? Nah, sekarang kita kembali. Apa fungsinya Sukovindo? Ini perusahaan, kalau nggak salah, untuk mengukur menakar. Betul? Atau saya salah, Pak? Salah. Benar ya? Jadi manusia butuh takaran nggak? Butuh ya, Pak? Kenapa manusia butuh takaran? Karena manusia adalah makhluk yang paling cepat merasa paling benar. Makanya kenapa harus ada Sukovindo? Ini kan singkatan ini. Sama dengan tema kita. Tema kita kan motivasi, pola pikir, dan komunikasi menuju sukses. Sukovindo ada singkatan juga supaya komunikasi dan pikir menuju Indonesia yang lebih matang, lebih maju, lebih beradab. Itu Sukovindo. Supaya jangan salah ukur, Pak. Kebayang nggak kalau Bapak lihat orang berantem? Kenapa sih ada orang berantem, Pak? Dua-dua merasa benar. Coba salah satu aja minta maaf. Sorry bro, gue salah ya. Gue salah. Saya tanggung jawab. Yang satunya bilang apa? Sama Pak, saya juga salah. Berpelukan itu. Coba kalau satu merasa benar. Dua-dua tidak mau kalah. Ribut. Karena takaran kita salah. Karena tidak punya takaran, itulah yang jadi masalah. Sekarang Al-Quran dalam agama itu apa Pak? Takaran. Tapi hebatnya Al-Quran, la roibah. Tidak ada keraguan. Tapi bagi siapa? Fi hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin itu apa Om? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan slip gaji, itu nyata. Bukan uang transport, bukan uang tunjangan, itu nyata. Yang gaib itu dia tidak perlu semua itu. Pusing amat, makanya dia bebas bicara kayak saya. Pusing amat. Saya mau ceramah sesuai Al-Quran aja. Nggak suka, jangan dipanggil lagi. Artinya saya bisa istirahat.
Ini hari-hari dipanggil. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan banyak yang nggak suka di sini. Kita lanjut. Kalau begitu Pak Bagus, saya boleh izin berdiri nggak? Boleh ya? Saya kasih Anda sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan saya bawa. Nah, ini dia. Ini mainan. Ayo. Jadi saya bawa mainan. Semoga mainan ini bisa cepat menjadi alat ukur kita. Kalau saya gitu, baik Bapak Ibu sekalian, ini PEP saya ada rantainya. Manusia itu kenapa dia butuh takaran? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling gampang terhipnotis, Pak. Apa itu hipnotis? Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bahas. Masalahnya manusia kalau sudah terhipnotis oleh dirinya sendiri, dia akan jadi korban. Salah satu bentuk manusia itu korban akan logikanya sendiri. Ya. Karena kalau dia kena logika, dia sudah terhipnotis, Pak. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Secara logika, apabila ada sebuah gelang dimasukkan ke dalam sebuah rantai, kalau dia dilepas secara logika, dia akan, saya ulang lagi Pak ya, perhatikan. Apabila ada sebuah gelang dimasukkan ke dalam sebuah rantai, dan kalau dia dilepas, dia akan, yang bilang jatuh angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan, apa jawaban Anda? Nyangkut. Setuju? Kita ulang ya. Apabila ada sebuah rantai dimasukkan ke dalam sebuah gelang, dan kalau dia dilepas, maka bingunglah yang mengatakan jatuh. Kenapa? Karena dia terlalu percaya kepada logikanya. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa jatuh? Oke, Bapak boleh bantu saya, Pak? Ini logika pertama ya. Sekarang logika kedua, Pak. Bapak bantu saya pegang ujungnya nih. Pegang ujungnya. Pak, siapa, Pak? Pak Dedi. Pak Dedi, bantu saya, Pak Dedi. Secara logika, Bapak lihat ini, Pak. Apakah ini bisa lepas tanpa lewat atas? Secara logika. Tidak bisa. Pak Dedi sudah mewakili saya. Saya katakan ini bukan sulat, Pak. Pak Dedi lihat, saya tidak tutup-tutupi, tetap pegang. Tadi dia bilang tidak bisa. Sekarang saya katakan bisa. Jadi manusia butuh kajian nggak? Butuh, karena manusia itu terlalu cepat percaya kepada logikanya. Ini bukan sulap, Pak. Sulap itu, Pak Dedi, barangnya tangan kanan, ditaruh di kiri, diremas, hilang, ada di sini. Itu sulap, Pak. Oke? Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak Dedi. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang paling gampang terhipnotis kalau dia sudah percaya pada logika. Makanya janganlah kamu berada pada kondisi yang terlalu cepat puas. Nah, kalau gitu, supaya kita tidak terlambat karena kita ini sudah kadung tua, mumpung berapa hari lagi nih Ramadan mau datang, mari kita kembali menjadi manusia lagi. Karena Anda Islam. Islam itu adalah sebuah titik di mana semua orang yang belajar Islam harusnya bertemu di titik itu. Tapi kenapa kita belajar Islam kok mencar-mencar? Berarti salah belajar Islam. Contoh, disuruh senyum, Pak, Bapak dulu yang pengen masuk di Sukopindo atau Bapak kecelakaan masuk di sini? Bapak yang milih, Pak ya, untuk kerja di sini, di Sukopindo. Bapak yang milih. Bapak enggak milih. Terus akhirnya Bapak di sini. Pantas Bapak enggak bersyukur, Pak ya. Kan kita yang milih, kita yang daftar, kita yang ikut tes, kita yang lulus, kita yang kerja, kok nggak ada bahagianya? Hari-hari begini, Pak.
Tapi lucunya waktu karyawan baru, Pak, keren wajahnya. Nggak percaya? Lihatlah karyawan baru yang baru diterima. Lihat wajahnya yang muda-muda itu. Kalau kerja gimana, Pak? Senyum dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lihat bosnya. Hah. Ini kan sakit, Pak. Apalagi yang sudah merasa rajin ke masjid. Ini kan rumah Allah. Mestinya orang yang rajin ke masjid wajahnya gimana, Pak? Iya dong, mau ke masjid jalan. Mana, Pak? Masjid. Iya kan? Ini enggak. Mana? Masjid, Pak. Udah tahu tanya lah. Ini kan sakit saya bilang. Pulang dari masjid, mestinya gimana? Senyum. Dari mana, Pak? Pasti dari masjid. Kamu tahu benar. Ini tidak, Pak. Itu belum hilang sendalnya. Kalau hilang lebih kacau lagi wajahnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia terlambat mengenal siapa manusia itu. Capeknya kita dari SD, apa yang kita pelajari, Pak? Matematika, biologi, fisika, pelajari. Itu bukan manusia. Ujung-ujungnya ketika sudah direktur, apa yang dibilang? Kok saya begini ya? Kok saya begitu ya? Pak Bagus, kenapa ya? Saya kadang-kadang pengen ke kanan, malah ke kiri. Kenapa itu? Karena kita sudah tidak tahu diri. TTD. Tidak tahu diri. Apa simbolnya? Mari kita bedakan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nanya. Marah nggak Anda kalau disebut tidak sadar? Bapak itu nggak sadar. Marah nggak, Pak? Marah lah. Kenapa kau bilang saya tidak sadar? Setuju, Pak ya? Kalau gitu, kita di Sukovindo ini, semua harus serba terukur. Semua harus ada teranya. Apa itu sadar, Pak? Jawab, Pak. Pasti ngawur. Cara? Jadi Punya. katakan kita diskusi bersama teman, ya kita memahami apa yang kita diskusikan. Oke. Jadi Kalau maling diskusi sama temannya, saling memahami, berarti maling itu sadar, Pak. sebentar, konteksnya kemana dulu? Lah itu konteksnya itu tadi. Konteks di dalam komunikasi. Dalam komunikasi, dalam arti kata, ya paling tidak dia tuh merasa dirinya tahu siapa dia dulu gitu kan. Dia Dan tahu siapa- dia maling, ya, Pak. tahu siapa lawan bicaranya gitu kan. Maling juga. Maling juga. Nah, berarti kan dia menyadari kalau dia maling gitu, Nah, Pak. iya berarti dia sadar, Pak. Sadar. Nauzubillah min dzalik. Inilah kalau alat ukurnya salah. Sehingga oleh-oleh dari saya, mohon maaf ya, oleh-oleh dari saya. Singkat. Ya. Kalau mau hafal silahkan. Cuman Anda rugi suatu kelak ketika kelak Anda akan dituntut pemahaman tentang ini. Simpel, Pak. Tolong dihafal. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Terpaksa saya harus keluarkan teori ini, Pak. Kenapa? Coba dibaca ulang, Pak. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Contoh, Pak ya. Saya bilang sama Pak Dedi, Pak Dedi tolong ambilkan preketek-ketek di ruangan saya. Dia karena sami'na wa ta'na langsung lari. 3 jam, Pak, tidak balik-balik. Pak Dedi mana? Sebentar, Pak, lagi cari. Cari apa? Preketek-ketek. Lo mana? Tidak ketemu. Terakhir baru dia datang. Pak Bagus, kenapa Pak Dedi? Apa itu preketek-ketek? Kenapa terlambat nanya? Dari awal dulu. Jadi manusia tidak bisa preketek-ketek kalau dia tidak tahu apa itu preketek-ketek. Kita kembalikan kepada dalilnya. Kita tidak bisa sadar kalau tidak tahu apa itu sadar. Setuju, Pak? Saya kasih contoh. Kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, apakah waktu Bapak milih baju ini Bapak sadar? Apakah waktu Bapak pakai Bapak sadar? Boleh saya tes kesadarannya. Berapa kancing yang Bapak pasang? Kenapa tidak bisa Anda jawab? Loh dia yang pasang loh. Ya enggak? Setelah selesai, saya tanya, siapa yang pasang? Saya. Berapa jumlahnya? Berapa ya?
Baru dia gini. Berarti Anda ngapain tadi? Inilah bahayanya manusia kalau dia tidak tahu, dia didera oleh Allah 3 bentuk sadar. Pertama, sadar itu sendiri. 2, tidak sadar. 3, bawah sadar. Jadi Pak Dedi tadi pakai kancing dalam kondisi bawah sadar. Dia nyetir mobil bawah sadar. Bisa-bisanya dia nyampe di kantor bilang apa? Enggak rasa loh, udah nyampe. Berarti di mana perasaannya tadi? Ini sebentar lagi puasa ini. Jangan coba-coba menghina Ramadan. Bagaimana orang-orang yang tidak sadar menghina Ramadan? Di hari ke-28, Pak, dia bilang apa? Enggak rasa, Pak. Puasa sudah 28. Kan penjahat itu orang. Loh, Allah gelar bulan Ramadan 28 hari. Dia bilang enggak rasa. Kan kurang ajar banget. Mestinya kita bilang apa? Subhanallah, sudah 28 hari saya menikmati Ramadan. Dia bilang enggak rasa. Akhirnya malaikat bilang apa? Memang kamu sudah mati perasaanmu. Yang kedua, jangan mimpi kamu bisa sadar kalau kamu tidak mulai sekarang belajar apa itu sadar. Apalagi Anda ini orang yang kerja di Sukovindo, semuanya serba harus terukur. Sadar yang kedua, hafalkan ada 4. Ada 4, Pak. Yang pertama, ada orang sadar kalau dia sadar. Itulah orang yang datang ke masjid sekarang. Dia sadar kalau dia sadar. Yang kedua, ada orang sadar kalau dia tidak sadar. Yang ketiga, ada orang tidak sadar kalau dia sadar. Yang keempat paling keren, dia tidak pernah sadar kalau dia itu tidak sadar. Akhirnya ketika mikir, Pak, keluar teori saya bilang dia pikir, dia itu mikir. Contohnya kayak apa Pak Bagus? Setelah saya pikir-pikir, saya tonjok dia. Apakah dia mikir, Pak? Nonjok orang. Inilah orang yang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Pak Bagus, setelah saya pikir-pikir, saya nggak mau bayar utang saya. Hah? Kau sudah pikir itu? Sudah, Pak. Pikir ulang lagi. Ada alat ukur yang salah ketika kau berpikir. Makanya kenapa harus ada Sukovindo? Karena orang tidak boleh ukur sendiri, Pak. Harus sesuai takarannya. Nah, kita Islam takarannya itu Al-Quran dan hadis. Nah, kita kadang-kadang suka sekali ngedraft. Saya tanya, kamu mufasir? Bukan, Pak. Lu kok berani menafsirkan? Ini yang bahaya. Saya lanjutkan. Kalau begitu Pak Bagus, supaya kita tahu, kita mau kenal manusia. Sekarang saya mau tanya, jujur, kita terbuka, enggak usah jaim. Apa bedanya manusia sama binatang, Pak? Marah nggak kalau ada orang bilang, mohon maaf ya ini agak kasar. Itu Bagus, kau itu anjing. Kau itu babi. Marah nggak, Pak? Nggak boleh dong, itu Al-Quran. Al-Quran bilang apa? Dia seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Jadi sebenarnya itu orang lagi bacakan kita ayat. Kau itu seperti hewan ternak. Salah satunya contoh, babi kau itu. Anjing kau itu. Nggak boleh marah, Pak. Nah kalau gitu Pak, kalau Anda marah sekarang tolong dijawab. Apa bedanya manusia sama binatang? Akal. Akhlak. Apanya akhlak Pak? Maksudnya? Binatang tidak punya akhlak. Manusia punya. Artinya gimana itu Pak? Apa artinya akhlak Pak? Akhlak itu perilaku. Anjing tidak punya perilaku. Ayo bingung lagi kan? Ini bahaya loh. Bapak ini orang Sukovindo yo. Tidak boleh tidak sesuai alat ukur. Oke, kembali. Apa bedanya manusia sama binatang? Bedanya manusia sholat, kalau memang dia muslim, kalau binatang nggak sholat. Siapa yang bilang binatang tidak sholat? Justru binatang itu Pak, kalau bapak baca hadisnya, dia tidak pernah berhenti menjalankan sholatnya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Salah lagi kan? Nggak ke masjid, Ustaz. Nggak pakai wudhu, nggak ke masjid. Pak, apa itu masjid Pak? Apa itu masjid Pak? Panjang ceritanya, Ustaz. Lah iya makanya kalau Bapak berani jawab, harus tanggung jawab. Masjid itu tempat sujud. Binatang itu sujud di mana-mana, Pak. Salah lagi. Itulah kalau alat ukurnya salah. Ayo, ada lagi bantu saya. Ini contoh nih, karena kajian kan diskusi. Apa bedanya manusia sama binatang?
Silakan. Langsung nyeletuk aja Pak, nyeletuk. Kesadaran. Kesadaran. Nah, boleh lagi. Ilmu. Maksudnya binatang sadar, manusia tidak. Iya begitu. Pak. Begitu ya? Binatang sadar, manusia tidak. Kebalik. Maksudnya manusia sadar, binatang Manusia punya potensi untuk sadar, untuk tahu. manusia punya potensi untuk sadar, binatang Tidak. tidak. Satu betul. Apalagi? Jadi jangan bilang manusia sadar. Manusia punya potensi untuk sadar. Yang paling banyak kita dengar apa? Manusia berakal Pak Bagus, binatang tidak. Kalau manusia berakal, kenapa ada yang korupsi? Kenapa ada yang bohong? Jadi salah dari awal Pak. Jadi bedanya manusia sama binatang, manusia berpeluang punya akal, binatang tidak. Berpeluang. Ingat, kapan dia belajar agama, peluang besar punya akal. Karena akal itu apa? Akal itu pembeda. Akal itu seperti suku Vindo. Dia pembeda Pak. Ini tidak tepat, ini tepat. Ini kurang, ini lebih. Ini pas. Kita butuh takaran. Oke, takaran kenapa dibutuhkan? Mari kita langsung masuk. Kenapa manusia itu harus tahu diri? Karena dia hidup di dalam sebuah mekanisme namanya kehidupan. Pertanyaannya, kenapa manusia kehidupannya kacau? Karena komunikasinya kacau. Ini yang terlambat kita belajar, Pak. Waktu kita kecil diajar komunikasi nggak? Waktu kita kerja kita berkomunikasi nggak? Pak Dedi bantu saya karena Pak Dedi yang saya hafal namanya. Mulai pagi Bapak ngantor sampai malam, ilmu apa yang paling banyak dipakai di Sukovindo? Komunikasi. Ingat kata Rasul, jangan kerjakan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya. Setuju? Kapan Pak Dedi belajar ilmu komunikasi? Sejak kecil. Bisa nggak dalam satu hari Pak Dedi tidak komunikasi? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Kalau gitu hari-hari komunikasi? Iya. Sudah punya ilmunya? Dari orang tua punya Pak. Kok mungkin Pak? Berarti kalau Bapak bilang mungkin, itu Bapak sendiri sudah curiga nggak ada. Nggak khusus Pak. Tidak. Nggak khusus. Ya. Kenapa tidak khusus Pak? Ingat Pak, amalan tanpa dua syarat besar tertolak. Satu niat, dua ilmu. Akhirnya apa Pak? Hari-hari kita di kantor ini berkomunikasinya sesuka kita. Datang manajer baru, cara komunikasinya begini, ya udah begitu aja terus-terus. Komunikasi itu Pak, harus Bapak pelajari dari sekarang. Kalau tidak, ingat, endingnya kita juga harus komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua. Komunikasi ada dua. Ada komunikasi yang sunyi, ada yang bunyi. Yang sunyi itu yang mana Pak Bagus? Dimulai dari muka. Islam mengatur itu. Di muka. Anda mau menyenangkan jadi teman kerja? Satu, belajar ilmu mimik. Dimulai dari alis, Pak. Dimulai dari alis. Alis ini kelihatannya nggak ada fungsi, Pak. Tapi orang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu dilihat dari alisnya. Pertama, janganlah engkau tekuk-tekuk kalau kau tidak tahu apa maknanya alis ditekuk. Karena kau tidak punya ilmunya. Sami'na wa ta'na saja. Artinya apa? Berhenti kau begitu. Ini tidak. Masuk kantor pagi. Pagi Pak. Sudah sakit Pak. Ini ciri khas giring. Anda tahu giring? Gila ringan. Bayangkan jabatan Allah kasih bukannya bersyukur. Yang kedua mana? Bibir. Orang yang sakit Pak bisa lihat dari bibirnya. Bibirnya ke bawah. Nih. Enak nggak punya kawan seperti itu Pak? Yang ketiga, dagunya naik. Orang kalau dagunya naik itu sakit pada pikiran Pak. Biasanya itu satu grup. Alisnya jadi jepit, bibirnya ke bawah, dagunya naik. Nauzubillah min dzalik. Kalau teman kantor kayak begitu Pak, perbanyaklah ta'awuz. Masuk ruangan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi keluar dari ruangan ini, apalagi Ramadan tiba, perbaiki alismu, perbaiki bibirmu.
perbaiki dagumu. Karena apa? Kata Imam Suyuti, apa yang tampak di luar sebenarnya itulah kebenaran isi. Jadi kalau ada teman bilang ini, si orangnya nggak sombong. Siapa bilang gue sombong? Biasa aja gue. Inilah orang yang sakit itu. Apalagi sampai mengatakan, saya nggak marah ya, jangan bilang saya marah. Siapa yang marah? Nggak ada marah-marah di sini. Itulah orang yang paling marah. Oke? Yang kedua, sunyi yang mana om? Tangannya suka sekali dilipat. Dia orang sakit Pak. Sikunya selalu jauh dari badan. Makanya orang sombong itu Pak, selalu sikunya keluar dari tubuhnya. Kalau tidak begini Pak, sebentar lagi dia pindah. Jadi kalau Anda tidak mau kategori sombong, dari mana Pak Bagus tahu? Saya sekolah acting, saya sarjana acting. Jadi tahu perilaku. Ternyata ilmu acting itu Pak, itulah ilmu akhlak, perilaku. Kalau itu tidak dipelajari, di kantor kita hari-hari gini Pak. Makanya lihatlah, level-level hampir manajer, kalau ketemu curut di bawah, pasti begini. Dari mana kalian? Ini sakit toh? Sakit gak ini? Padahal pimpinan yang atas banget, santai aja dia. Itu karena dia berada di alam jabatan setengah. Ini saya kasih teori Anda, teori saya ya. Ini kajian. Kalau kau tidak mau sakit, jangan berada di posisi setengah. Makanya apa-apa itu harus terukur. Setengah ini adalah alam setan. Orang-orang yang berada di alam setengah paling gampang kena setan. Mana itu Pak Bagus? Makanya Islam menyuruh kita setengah atau kafa. Kafa, perhatikan. Kalau di sini gelap, sini terang, di sini apa Pak Dedi? Remang-remang tak? Makanya kenapa tempat kumpulnya setan dibuat remang-remang. Kalau di sini kering, sini basah, sini apa Pak? Lembab. Tempat kumpul setan dibuat lembab. Makanya saya bingung orang-orang Indonesia, emak-emak suka sekali pakai pelembab. Saya kasih contoh lagi. Kalau sini bodoh, sini pintar, sini apa Pak? Sotoy. Betul? Lihatlah karyawan yang sotoy. Kasih tahu dia kalau dia nak melawan. Itu karena di otaknya sudah ada setan. Kalau sini telanjang, sini tutup aurat. Di sini apa? You can see. Makanya kenapa aurat harus ditutup dalam Islam? Karena itu alam setan. Kalau di sini darat Pak, sini laut, sini apa Pak? Pantai. Itu komunitas kumpulnya setan. Kalau sini laki, sini perempuan, sini apa? Makhluk jadi-jadian tak? Nah, sekarang kita kembali pada kehidupan. Kalau di sini pegawai baru, di sini dirut, sini siapa? Lihatlah itu jabatan-jabatan di kantor ini, jabatan-jabatan setengah. Yang mana itu? Mudah-mudahan ada orangnya di sini, biar dia tahu diri. Pusing amat kan gitu. Karyawan bawah, direktur utama, ada sombong, biasa. Mau dia sombong, itu suka-suka dia dirut. Dia kan begini dirut jalan, suka-suka dia, dirut. Supaya orang tidak salah, jadi dia begini saja, kita sudah tahu, pasti dirut yang itu. Tapi kalau kau mau lihat siapa jabatan setan, tunggu dirut keluar kota. Kau lihat di situ setan-setannya muncul. Yang mana itu? Ya hampir-hampir dirut. Ini sakit semua itu. Supervisor, manajer, kepala bagian, itu semua jabatan-jabatan yang dekat sekali dengan setan. Sombong lagi. Nauzubillah min dzalik. Ingat wahai manusia, kau sebentar lagi mati. Tinggalkan jabatanmu, mulailah senyum. Ini tidak. Jadi kabak, apa Pak? Jabatan di sini Pak, kabak atau apa Pak? Kasubak, kabak. Nah yang biasanya kasubak itu Pak. Karena kabak belum, masih kasub.
Ya mirip-mirip kaset gitu loh. Itu kasup-kasup itu, kasihan Pak. Cepat mundur atau maju aja sekalian gitu loh. Kasup itu. Itu yang wajahnya lihat. Nah, nanti kalau tidak percaya habis kajian ini masuk ke ruangan mereka. Kalau kabak ini bisa biasa itu Pak. Iya baik Pak, baik. Subak itu biasanya. Kasihan. Perbanyak istighfar dengan jabatannya. Apalagi? Tangan sudah. Dada. Dada jarang sekali dikasih sama orang Pak. Contoh. Mudah-mudahan sampai nih ke Pak Dedi. Oh enggak sampai Pak Dedi. Pak Dedi maju. Cara jabat tangan yang salah. Pak Dedi di sini kan? Ini biasanya nih orang-orang yang sotoy. Apa kabar Mas? Apa yang salah Pak? Apa yang salah? Jantung kalau kita berkomunikasi sama orang dengan adab yang tinggi, jantung ini harus arahkan ke jantungnya Pak Dedi. Lah kita tidak. Kalau Anda lihat orang begini, siapa yang jabatannya tinggi? Pasti saya, tidak mungkin Pak Dedi. Jadi yang benar Pak, walaupun kita ini kasubak, mau kabak, mau kapal, mau apalah terserah. Jantung kita arahkan ke jantungnya orang. Pak Dedi apa kabar? Jantung ketemu jantung. Belum lagi jabat tangan. Jabat tangannya apa Pak? Kurang ajar banget Pak. Kadang-kadang, apa kabar Mas? Pasti sotoy Pak Dedi. Jadi tolong kalau kita jabat tangan, ini. Pertemukan dengan ini. Kita jepit, arahkan jantung ke sini, mulai ada senyum, eye contact. Kata para malaikat, kalau kau pegang ini dengan keikhlasan, sambil beramah-tamah, di situ kumpul para malaikat, bersumpah, ya Allah jangan kau matikan orang ini berdua, sebelum engkau menghapuskan dosanya, angkat penyakitnya, lancarkan kehidupan. Sebanyak apa sumpah itu? Sebanyak kau tahan tanganmu ini. Lah kita kadang-kadang baru, Pak Dedi, apa kabar? Lepas. Jadi malaikat baru datang, ya. Rugi gak Pak Dedi? Jadi rumusnya gimana? Jabat tangan, arahkan jantung. Wah bagus. Masa kita harus begini? Latihan pakai tangan kiri. Kalau dia pimpinan, bisa ambil lurusnya, bisa bawanya. Kalau kita sudah akrab sama Pak Dedi, pindah ke sini. Paham ya? Kalau kita lebih akrab, pindah ke dompetnya. Pak Bagus, kalau saya lebih tinggi umurnya daripada beliau, saya lebih tua. Ambil atasnya. Ded, apa kabar Ded? Atasnya. Kita lebih tua, kita sayang sama bawahan. Ded, apa kabar Ded? Belajarlah, ini namanya jabat tangan kehangatan. Kenapa tidak kita lakukan? Tidak punya ilmunya. Itu masalahnya. Dan kita pelajari alat-alat semua. Sementara kita ini yang jadi salah. Ya tak? Kalau beliau mah auranya memang kebuka. Aura dedi-dedi kan. Terima kasih Pak Ded. Terima kasih. Apa itu yang bunyi? Sudah ya? Saya sudah peragakan, tapi walaupun banyak. Yang kedua adalah bunyi. Ini yang paling banyak orang gagal, Pak. Komunikasi itu ada bunyi. Bunyi itu berbagai macam, Pak. Ada bunyi yang tinggi ketika bicara, ada bunyi yang medium. Dan ada bunyi yang isinya adalah kinestetik. Saya ulangi lagi. Saya beri nama suara ini sebagai vocal full, natural voice, dan persuasive voice. Di dalam komunikasi, Pak, kita harus memainkan tiga-tiganya. Kapan kita pakai ini, kapan pakai ini, dan kapan pakai ini. Tapi kita banyak hidup terbiasa dengan suara ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Orang yang kerja sama kita, Pak, lemes terus. Ada juga orang, kalau bicara, nadanya seperti ini terus. Akhirnya orang stres kerja sama dia. Karena tinggi terus nadanya. Ada juga orang yang suaranya datar, flat. Apa kabar Mas? Baik. Dari mana kamu? Biasa. Seperti nggak ada gairah. Kenapa saya tahu? Saya meneliti Pak sekian tahun. Saya ini mantan penghipnotis di Indonesia. Mungkin Anda aja baru ketemu orangnya.
Dari dulu suara saya itu sudah ada di kepala Anda. Tidak percaya? Saya perdengarkan. Pernah dengar suara seperti ini? Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah Bodrek. Pernah dengar? Fix Formula 44 dengan silensium, obat melatu batuk, gampang ngantuk. Mesran lebih terpercaya. Itu hari-hari Anda dengar. Baru ketemu orangnya. Ya kan? Kenapa? Kebayang nggak Pak? Saya mempromosikan sebuah produk, tidak ada rasa yang saya kirim. M150 bisa. Ada yang beli Pak. Kita harus bilang apa? M150 bisa. Akhirnya yang datang Pak. Mas, minta M150. 4. Setelan semua. Tapi kalau M150 bisa. Yang datang siapa Pak? Mas, ada M150? Bisa beli setengah. Karena manusia setengah. Jadi, hari-hari suara harus berkomunikasi Pak. Apalagi Anda sudah level manajerial. Memberi motivasi kepada bawahan. Hati-hati milih suara. Dek, hidup itu harus semangat. Apa yang salah Pak? Apa yang salah Pak? Kita hidup itu sebagai pegawai Sukovindo, ya harus tahan banting lah. Nah bisa Pak, salah kata. Salah suara. Katanya benar. Cuman salah memilih bunyi. Sama dengan pencerama salah memberi bunyi Pak. Salah itu arti Pak. Saya kasih contoh. Ketika dia bilang surga, dan ketika dia bilang neraka, terbolak-balik suaranya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, hidup itu harus ibadah. Agar kita bisa masuk surga. Akhirnya orang lihat surga begini Pak. Orang bilang surga. Tapi kalau dia bilang neraka Pak Edi, bagus Pak. Nah kalau Anda malas ibadah, nanti masuk neraka loh. Orang bilang kok lebih asik neraka katanya. Siapa yang salah? Siapa yang salah Pak? Jadi mulai sekarang, sampaikan sama klien dengan bahasa, dengan suara yang tepat. Pak, ini jelek Pak. Yang ini bagus. Orang pilih yang bagus. Ini enggak. Ini jelek Pak. Kalau ini bagus. Kok sama aja? Ini Sukovindo atau Suko-Suko gitu loh. Ya kan? Nah, itu. Jadi mulai sekarang, jadilah Sukovindo yang betul-betul memberikan jaminan penteraan yang terbaik di Indonesia untuk memajukan Indonesia. Nggak apa-apa kita start dari ukuran yang paling dahsyat. Karena hidup ini kalau tidak ada takaran Pak, kacau kita semua. Maka Sukovindo harus berdiri tegak dengan pola pikir yang benar. Ya, ikuti kajian siapapun pembicaranya. Jangan ikut kajian di alam setengah. Di luar itu alam setengah Pak. Coba antara bunyi tidak. Kalau orang ketawa deh, kenapa? Ya karena bersama siapa? Setan. Ya kan? Karena alam pinggir. Yang di dalam ini. Ada juga yang di dalam tapi sama-sama setan. Gini ya. Oke. Mohon maaf ya karena waktu sudah habis. Saya selesaikan sedikit ya. Kenapa komunikasi kacau? Dikarenakan jiwa kita kacau. Cuman pertanyaan saya, apa itu jiwa? Apa itu jiwa Bapak-Bapak sekalian? Apa itu jiwa? Dan kenapa jiwa ini kacau? Karena hati kita kacau. Di Indonesia kita belajar agama, semua serba tidak tuntas. Ketika saya tanya, apa itu jiwa? Nafs. Apa itu nafs? Jiwa. Tuntas nggak Pak? Apa itu hati? Saya Pak, kolbu. Apa itu kolbu? Hati. Kenapa hati kacau? Pola pikir kacau. Kenapa pola pikir kacau? Database kita kacau. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam diri manusia ada segumpal sel. Apabila sel itu buruk, maka buruklah kehidupannya. Apabila sel itu baik, maka baiklah kehidupannya.
Tugas kita memasuki Ramadan adalah memperbaiki ini semua agar kita menjadi nafs yang mutmainnah, bukan nafs yang mut-mutan. Kayak apa itu Pak Bagus? Nafs yang mut-mutan itu dia disuruh jadi khalifah, tapi otaknya selalu holiday. Disuruh istiqomah, dia selalu istirahat. Paham Pak ya? Jadi intinya apa? Intinya tolong mulai sekarang putuskan untuk merubah diri. Jangan ada yang bermental seperti ini. Ah, sudahlah Pak Bagus. Mau bilang apa? Akhirnya otaknya gampang terhipnotis. Begitu lihat yang menakjubkan, kena. Menakjubkan, kena. Saya kasih contoh. Kenapa peristiwa yang terakhir di Probolinggo itu orang kena hipnotis? Ada yang tahu Kanjeng Dimas Taat Pribadi? Ada yang pernah dengar Pak? Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Berapa orang yang kena Pak? Saya kasih contoh, mudah-mudahan ada. Oh ini, nanti di rumah pun Anda bisa latihan. Nah nanti di rumah, potong-potonglah kertas sebesar ini. Ya, yang di atas boleh lihat juga. Ini saya punya kertas. Nanti bisa potong sebesar uang. Ya, tolong jangan berkedip, Anda rugi. Ya, tapi kalau Anda percaya ini, Anda musyrik. Ya, ini hanya main-main. Oke, kita hitung sama-sama. Ini sudah makan belum? Ulang. Jangan berkedip. Berapa lembar? Nah, nanti di rumah potong-potong kertas mau 7, mau 8, ya ganjil-ganjil enggak apa-apa. Dan saya tidak perlu tutup, Pak. Kalau yang tutup-tutup itu pesulap abal-abal. Cukup ditepuk aja begitu. Ini Sukovindo ya. Bisa ngecek uang palsu atau tidak? Kita hitung sama-sama. Jangan berkedip. Gampang nggak lah bikin uang? Mulai itu. Mulai. Yang sotoy bilang apa? Kalau tidak percaya Pak Dedi, boleh periksa Pak. Bapak Sukovindo ya? Periksa Pak. Periksa Pak. Ini sayang kabelnya ini. Tapi kalau Bapak tidak terlalu suka dengan warnanya, saya ajarin caranya. Kalau Bapak tidak suka sama warnanya, mudah-mudahan saya bawa contoh yang lain. Atau ini aja. Atau itu aja Pak Dedi. Kalau Bapak tidak suka warnanya, ada cara untuk merubah warnanya. Tapi kalau Bapak mau ikut saya di sini, boleh? Oh, ini aja kalau gitu. Oke, Pak Dedi, Bapak mau coba main? Bapak pegang. Oke, Bapak lipat. Posisi ke sana Pak. Ya, lipat. Ikuti sama saya lipatannya ya. 1, lipat. Lipat lagi. Oke, yang rapi Pak. Oke, tunjukin sama orang. Tunjukin. Oke, lipat lagi. Lipat lagi sekali seperti ini. Oke. Ditiup-tiup. Tiup-tiup. Ya, terus dibuka. Tiup Pak, sudah dibuka. Ya, sudah buka. Bapak kenapa? Kan sama. Kok saya berubah? Ya, Bapak pilih ini atau yang itu? Dipilih itu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Semoga manfaat untuk Bapak. Loh, periksa Pak. Gosok, apa ini? Diraba. Ada 4 itu Pak. Diraba, di Terawang. Yang terakhir dibelanjakan Pak. Terima kasih. Semoga berkah Pak. Ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya saya pengen ngomong panjang, tapi ini untuk menyampaikan judul aja belum sempat. Apalagi isinya. Jadi maafkan saya kalau
Saya hanya berbicara pengantar judul saja. Kalau Anda tidak puas, jangan cari kepuasan kepada saya. Cari kepuasan di bulan suci Ramadan, tinggal berapa hari lagi. Ya, akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir, jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Tubagus Wahyudi yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Insya Allah kajian-kajian disampaikan kita tidak puas sehingga kita bisa ketemu dengan beliau lagi nanti di waktu yang lain. Untuk itu mari sama-sama jemaah sekalian kita akhiri saja kajian zuhur ini dengan kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir mari sama-sama kita bermaaf-maafan karena kita tidak beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersalam-salaman ya dari sini. Kita bacakan selawat. Marhaban ya syahr Ramadan. مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام. Bapak-bapak kita foto bersama dengan Bapak Tubagus Wahyudi.